Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, akan kami sampaikan safety briefing atau panduan keselamatan sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, acara diselenggarakan dengan waktu maksimal 2 jam. Para tamu undangan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker selama acara berlangsung, mengukur suhu badan serta menjaga jarak. 2. Apabila terjadi keadaan darurat, ruangan ini telah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang akan berfungsi secara otomatis apabila terdeteksi api di dalam ruangan ini. Ruangan ini juga memiliki 5 pintu keluar, 3 di sisi utara dan 2 di sisi barat. 3. Para tamu undangan harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan memiliki atau membawa surat keterangan uji tes bebas COVID-19, hasil negatif atau non-reaktif rapid test untuk tamu undangan dari dalam wilayah DIY, hasil negatif swab PCR untuk tamu undangan dari luar wilayah DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Haji Hardo Kiswoyo SE MSI, Paniratio Pati Keistimewaan, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang, baik yang telah hadir di Gedung Pracimosono Yogyakarta maupun yang mengikuti melalui video conference. Dan dengan memohon ridho serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Lurah Sekabupaten Sleman oleh Bupati Sleman pada pagi hari ini dimulai, yang akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon seluruh hadirin untuk berdiri. Kami silakan seluruh hadirin untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pengambilan sumpah akan diawali dengan pembacaan keputusan Bupati Sleman.
Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Bupati Sleman nomor 70 sampai dengan 70.85 /KDH _A_2020 tentang perubahan jabatan Kepala Desa dan penjabat Kepala Desa menjadi Lurah dan penjabat Lurah se-Kabupaten Sleman. Bupati Sleman menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengubah jabatan Kepala Desa dan penjabat Kepala Desa menjadi Lurah dan penjabat Lurah. Kedua, perubahan jabatan Kepala Desa menjadi Lurah dan penjabat Kepala Desa menjadi penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengukuhan. Ketiga, masa jabatan penjabat lurah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2020. Bupati Sleman ditandatangani Sri Purnomo. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, 2. Panitia Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, 5. Panhewu, 6. Lurah, 7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan. Selanjutnya kepada perwakilan lurah yang akan diambil sumpahnya, dimohon untuk menempatkan diri didampingi para saksi dan rohaniwan. Tamu undangan dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Sleman. Naskah pengambilan sumpah atau janji jabatan A untuk kelompok 1 agama Islam. Saudara Haji Imindi Karmianta SPD dan kawan-kawan sejumlah 81 orang untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Bersediakah saudara-saudara disumpah? Secara agama apa? B. Untuk kelompok Romawi II, agama Katolik. Saudara R. Heri Subagio SE dan kawan-kawan sejumlah 5 orang untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Bersediakah saudara disumpah atau berjanji? Secara agama apa? Sebelum sumpah atau janji ini dilaksanakan, ketahuilah bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah atau janji ini diucapkan dalam keadaan kesadaran sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
Ucapkanlah sumpah atau janji ini dengan khidmat, dengan bimbingan dari saya kata demi kata. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku lurah dan pejabat lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi kalurahan, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan secara simbolis, diawali dari yang mengangkat sumpah agama Islam diwakili Bapak Haji Imindi Kasmianto SPD. Agama Katolik diwakili Bapak R. Heri Subagio SE. Selanjutnya, pejabat yang mengambil sumpah, Bupati Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Para saksi, saksi pertama Bapak Dr. Andes Joko Suprianto MSI. Saksi kedua Bapak Dr. Andes Budiarjo MSI. Para saksi disilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Bupati Sleman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Bupati Sleman pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, melantik dengan resmi Saudara Haji Imindi Kasmianta SPD dan kawan-kawan sejumlah 86 orang untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam keputusan Bupati Sleman yang telah dibacakan.
kami percaya bahwa saudara sekalian melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Selanjutnya berkenan Bapak Bupati untuk foto bersama dengan Bapak Ibu perwakilan Lurah dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Kepada terlantik dan Bapak Sekda disilakan kembali ke tempat dan seluruh hadirin disilakan duduk kembali. Dan berikut ini marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Sleman. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, Pak Haji Ardo Keswoyo SMSI, yang kami hormati jajaran pimpinan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan juga para lurah terlantik serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan lurah se-Kabupaten Sleman di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pelantikan lurah yang dilaksanakan pada hari ini adalah merupakan perubahan nomenklatur jabatan, perubahan sebutan desa menjadi kelurahan, selain itu juga perubahan atau peningkatan urusan yang diampunya. Hal ini didasarkan dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2018 tentang kelembagaan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan pemerintah desa harus selaras dengan perangkat daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini adalah dalam rangka penyelarasan bentuk kelembagaan keistimewaan dari Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan kalurahan. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan, bahwa setelah pelaksanaan pelantikan lurah oleh bupati, lurah dikukuhkan sebagai pemangku keistimewaan oleh gubernur. Saudara lurah yang saya hormati, kalurahan mempunyai sejarah dan asal-usul yang bersamaan dengan sejarah dan asal-usul Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena kelurahan merupakan bagian pemerintahan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Oleh karenanya,
Kelurahan merupakan salah satu bentuk pemerintahan asli di daerah istimewa Yogyakarta. Kelurahan yang bagian dari sistem pemerintahan, eksistensinya dihidupkan kembali sejalan dengan tersedianya peluang yuridis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang kelembagaan pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menentukan bahwa pemerintah daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten, garing kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Peluang ketentuan inilah yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah DIY untuk mengatur pedoman pemerintahan kelurahan dengan tujuan untuk mewujudkan kelurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju dan makmur. Berdikari yang dimaksud dalam hal ini adalah akronim dari berdiri di atas kaki sendiri, yaitu kelurahan yang bisa menjadi subjek aktif dalam mengambil keputusan untuk menjadi kelurahan mandiri secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam relasinya dengan dunia luar. Selanjutnya, rukun dimaknai sebagai suatu kondisi dan situasi kelurahan yang hubungan-hubungan sosialnya berbasis kewargaan, dilandasi saling menghormati, menembus sekat-sekat agama, etnis, ras, dan kelas sosial. Berbudaya adalah kelurahan yang warganya mampu menjadi subjek cipta, rasa, karsa dalam memproduksi dan mengembangkan baik nilai-nilai budaya maupun peradaban material. Sedangkan berketahanan adalah kondisi kelurahan yang memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demokratis adalah suatu kelurahan yang warganya menjadi subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam dinamika politik pemerintahan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran. Yang terakhir, maju dan makmur dimaknai sebagai suatu kelurahan yang mampu menciptakan kemajuan baik di bidang pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik maupun karya budaya, sehingga mampu mewujudkan kondisi kecukupan ekonomi dan kondisi toto titi tentrem. Hadirin yang berbahagia, struktur pemerintahan kelurahan adalah lurah dan badan pemusyawaratan kelurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Pengaturan kelurahan atau desa di samping mendasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bersifat simetris, juga adanya peraturan, adanya pengaturan atau penugasan urusan keistimewaan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Keistimewaan yang bersifat asimetris. Perubahan ini tentu memiliki tujuan untuk peningkatan dan penguatan kapasitas organisasi, baik dimensi kelembagaannya, tata kerjanya, urusannya yang diampunya maupun sumber daya aparaturnya. Penataan kelembagaan pemerintah kelurahan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan istimewa. Penugasan urusan keistimewaan kepada pemerintah kelurahan, yaitu urusan keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan,
pertanahan, dan tata ruang agar memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di daerah istimewa Yogyakarta. Dan diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih khususnya penurunan angka kemiskinan di kalurahannya masing-masing. Terlebih lagi pasca pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia ini tentunya mempunyai dampak yang signifikan di bidang ekonomi yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Akhirnya, kepada saudara-saudara lurah terlantik, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muh Mahrus SAG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat-Mu sehingga pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah Lurah se-Kabupaten Sleman. Maka kembali kami bermunajat dan memohon doa kehadirat-Mu. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kekuasaan, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Maka jadikanlah kekuasaan ini khususnya bagi para lurah yang baru saja dilantik sebagai jalan kehormatan dan kemuliaan bagi kami. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin agar dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan ke pundak kami dan penuh tanggung jawab. Terimalah segala aktivitas kami sebagai pengabdian kepadamu, serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri ke hadirat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami sikap yang jujur, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap yang selalu bersahaja dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai abdi negara dan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi,
Berikanlah perlindungan kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan kepada para pemimpin kami. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan anugerahkanlah kesabaran kepada kami di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, agar mampu menjalankan semua tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan dengan pengukuhan, terlebih dahulu kepada Bapak Ibu berkenan istirahat ramah tamah, menikmati hidangan yang telah disediakan. Kami silakan.